Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada minggu yang kedua ini kita akan melanjutkan materi unsur simetri kristal, yaitu rotoinversi, gabungan antara rotasi dan dilanjutkan dengan inversi. Silahkan disiapkan model kristal yang sudah Anda buat dan simak baik-baik penjelasan di video ini. Sumbu rotoinversi merupakan gabungan antara rotasi yang dilanjutkan dengan inversi. Jadi kata kuncinya adalah pertama operasinya adalah rotasi dan baru kemudian dilanjutkan dengan inversi. Sebagai contoh adalah ini, sumbu rotoinversi 1. Itu adalah gabungan antara sumbu rotasi 1 dan dilanjutkan dengan inversi. Artinya sebuah motif atau sebuah bidang itu diputar 360 derajat terlebih dahulu, baru kemudian diinversikan. Lambangnya adalah seperti ini, satu bar seperti ini, atau cukup dengan menuliskan I saja. Kemudian sumbu rotasi 2 yang dilanjutkan dengan inversi, artinya sebuah motif atau bidang tersebut diputar 180 derajat, baru kemudian diinversikan. Ini disebut dengan sumbu rotoinversi 2, yang mana ini ekuivalen dengan bidang cermin. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Kemudian sumbu rotasi 3 yang kemudian dilanjutkan dengan inversi. Artinya sebuah motif atau bidang dioperasikan terhadap sumbu rotasi sejauh 120 derajat dan kemudian diinversikan. Lambangnya adalah 3 bar seperti ini dan simbolnya adalah seperti ini. Kemudian sumbu rotasi 4 yang dilanjutkan dengan inversi diputar 90 derajat baru kemudian diinversikan. Lambangnya adalah 4 bar seperti ini dan simbol gambarnya adalah seperti ini. Kemudian sumbu rotasi 6 diputar 60 derajat baru kemudian diinversikan. Simbolnya adalah 6 bar seperti ini atau simbol gambarnya adalah seperti ini. Kita mulai dengan sumbu rotoinversi 1 terlebih dahulu. Jadi ini adalah model kristalnya, kemudian ini adalah sumbu rotoinversi 1. Misalkan di sini ada sebuah motif, kenampakan motif A. Kenampakan motif A ini pertama harus dirotasikan dulu, yaitu 360 derajat. Seperti ini, maka dia akan kembali ke posisi semula, baru kemudian diinversikan, sehingga akan muncul motif A aksen di sini. Sama seperti gambar yang di sampingnya, jadi ini ada sebuah motif seperti ini, motif segitiga seperti ini. Nah, motif ini kemudian dirotasikan sejauh 360 derajat, maka akan kembali di sini dan kemudian diinversikan sehingga akan muncul bidang rotoinversinya di sebelah bawah sana dan dalam posisi yang terbalik seperti itu. Jadi ini adalah sumbu rotoinversi 1 atau cukup juga disebut sebagai inversi saja dengan lambang I. Kemudian kita lanjutkan dengan sumbu rotoinversi 2. Kita mulai dari ilustrasi yang ada di bawah ini. Jadi ini adalah motif B, diputar 180 derajat, berada di sini, tapi kalau kita lihat tidak ada titik, tidak masalah. Artinya di sini tidak ada motif yang nyata, nggak masalah. Nah, kemudian ini kita lanjutkan dengan inversi, sehingga akan menjadi B aksen. Di sini ada titik, artinya ada motif yang nyata di dalam model kristal tersebut, yang sama persis dengan yang B di atas. Namun posisinya adalah sudah terbalik, karena sudah mengalami inversi yang didahului dengan rotasi tadi. Kemudian sebagai ilustrasi yang lain, ini ada sebuah bidang yang di atas. Bidang ini kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi
sebelah sini dia lebih pendek, sedangkan di sebelah sana relatif lebih panjang. Dan ini adalah sumbu rotoinversi 2-nya. Kita putar 180 derajat, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kalau diputar 180 derajat, ini akan berada di sini, yang pendek ini akan berada di sini, sedangkan yang panjang ini akan berada di sebaliknya di sini. Baru kemudian diinversikan. Yang tadinya panjang di sini, kemudian diinversikan maka akan berada di sini. Sedangkan di sini tadi kan hasil rotasinya adalah yang pendek. Yang pendek ini ketika diinversikan maka dia akan berada di sini. Ini adalah sumbu rotoinversi 2. Dan kalau kita lihat, ternyata sumbu rotoinversi 2 itu ekuivalen dengan keberadaan sebuah bidang cermin. Jadi kalau di sini ada sumbu rotoinversi 2, maka bidang yang tegak lurus terhadap sumbu rotoinversi 2 itu pasti berupa bidang cermin. Baik, kita tetap lanjutkan pada sumbu rotoinversi berikutnya, yaitu sumbu rotoinversi 3. Jadi ini adalah ilustrasinya. Yang tegak dari atas ke bawah, ini adalah sumbu rotoinversi 3. Kemudian ini adalah ilustrasi model kristalnya. Seandainya C ini adalah sebuah bidang, atau C ini adalah sebuah kenampakan, motif dari kristal, maka C ini dirotasikan 120 derajat, karena rotoinversi 3, jadi 120 derajat. Nah, kalau kita lihat di sini tidak ada titik, tidak ada masalah. Jadi yang disebut dengan rotoinversi itu rotasi dan kemudian dilanjutkan dengan inversi, baru nanti ada bidang yang nyata. Jadi ketika diputar 120 derajat, ini nggak ada bidang nyata di sini. Sampai di sini belum ada. Ya. Tapi sudah ada di otak kita. Jadi kita simpan di otak kita, di sini ada sebuah motif C, yang kemudian kita lanjutkan. Setelah dirotasi, kemudian diinversikan. Diinversikan, maka akan ditemukan C aksen di sini. Di mana C aksen ini motifnya adalah persis dengan C, tetapi posisinya terbalik. Kenapa terbalik? Karena kan sudah mengalami inversi. Dan sebelum inversi, sudah mengalami rotasi terlebih dahulu. Nah, kalau kita lihat C ini bidang nyata, ada di sini, ada titiknya. Nah, kemudian kalau kita lanjutkan, C aksen dirotasikan 120 derajat, maka akan ada motif di sini, tetapi di otak kita. Kita simpan di otak kita, baru kemudian diinversikan, sehingga akan ketemu C aksen, C double aksen di atas belakang sana. Dan ini ada titik, artinya ada motif yang benar-benar ada. Ya. Nah, kemudian diteruskan. Apabila diteruskan, maka diputar 120 derajat, kemudian di sini ada C. Yang ternyata ada motif yang serupa. Nah, kemudian kita inversikan, sehingga akan sampai di sini. Tapi di sini tidak ada titiknya, karena memang ilustrasi ini hanya sampai di sini saja, tidak diteruskan sampai sini. Tapi kalau kita teruskan, maka di sini kita akan temukan motif C triple aksen. Nah, C triple aksen ini kalau kita rotasikan 120 derajat akan ada di sini. Dan ternyata kebetulan ada bidang yang serupa. Nah, kemudian kita inversikan, maka akan ketemu bidang nyata yang ada di sini, yaitu C aksen 4. Nah, C aksen 4 ini kalau kita rotasikan 120 derajat, maka akan ada di sini. Dan kemudian diinversikan. Ketemu di sini menjadi C aksen 5. C aksen 5 ini kalau kita rotasikan lagi, kita lanjutkan, maka akan ada di sini. Dan kemudian kita inversikan, maka akan kembali ke posisi awal, yaitu di C. Jadi C dengan C aksen 6 akan berimpit di sini. Sama, posisinya akan kembali di sini.
Ya, jadi prinsipnya adalah seperti itu. Rotoinversi itu suatu motif dirotasikan terlebih dahulu. Kita tidak peduli ketika dirotasikan itu ada motif yang sama atau tidak. Yang jelas di otak kita harus ada. Baru kemudian diinversikan dan kita temukan motif yang benar-benar ada, motif yang nyata di situ. Nah, kebetulan dari operasi ini semua ujung-ujungnya ini akan ada titiknya. Jadi pada dasarnya kalau kita lihat di sini, ya ini sama dengan yang di sini. Ini adalah sama. Dari atas ke bawah ini adalah sumbu rotoinversi 3. Contohnya adalah yang ini. Ini akan kita operasikan terlebih dahulu dengan rotasi 120 derajat. Akan ada di sini. Yang tadinya di sini diputar 120 derajat. 120 derajat akan ada di sini. Nah, kemudian ada bidang nyatanya atau tidak? Ya, sudah ada di sini. Tapi kalau di sini itu tadinya masih belum ada, ya masih ada di otak kita. Tapi kebetulan di sini sudah ada. Ya. Dan kemudian kita inversikan, ketemunya di mana? Kita inversikan, bidang ini kita inversikan, ketemunya di sini. Bidang yang sama persis, tapi posisinya sudah terbalik, berada di bawah. Kemudian kalau ini kita rotasikan 120 derajat, akan ada di sini kan? Di sini kan diputar 120 derajat ada di sini. Nah, ini kalau kita inversikan, maka akan ada di mana? Maka akan ada di sini, di baliknya sini. Ya, dan seterusnya. Nah, ini yang disebut dengan sumbu rotoinversi 3. Ya, kita teruskan ya, senam otak kita pada sumbu rotoinversi 4. Jadi ini ilustrasinya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, operasinya sama ya. Jadi D ini diputar 90 derajat dan motifnya kita simpan di otak. Setelah disimpan di otak, kemudian baru kita inversikan sehingga kita akan menemukan motif yang nyata pada model kristal tersebut. Ilustrasinya mungkin langsung saja ke model kristal ini. Anda bisa langsung memegangnya karena ini agak sulit di sini ya. Senam otaknya butuh lebih giat lagi. Ya, jadi ini dari atas ya, jari saya atas sampai bawah, ini dari atas ke bawah ini adalah sumbu rotoinversi 4. Nah, coba kita ilustrasikan secara langsung. Ini adalah bidang. Bidangnya seperti apa? Seperti ini. Anda bisa lihat. Ya. Bidangnya seperti ini. Miringnya begini. Ya. Kalau ini saya putar 90 derajat, maka akan ada di sini. Begini. Posisinya miring begini. Bidang itu posisinya miring begini. Ya. Nah, mungkin lebih jelasnya begini ya. Tadi di mana tadi? Ini kan? Ini saya putar 90 derajat ada di sini. Nah, ini juga saya putar. Nah, kan begini nih. Bidang itu kan begini nih. Nah, bidang ini ada atau tidak? Nggak ada, kan kosong nih, nggak ada di sini. Kosong. Jadi yang ada hanya di otak kita saja, di sini. Nah, baru kemudian diinversikan. Kalau diinversikan, maka akan ketemu di mana? Akan ketemu yang ini. Bidang yang ini. Ya. Nah, seperti itu. Rotoinversi 4. Nah, sampai tahap ini Anda harus benar-benar memegang model kristal seperti ini. Dan Anda bayangkan, ya memang sulit kalau hanya ada di video. Kalau kita bisa kuliah tatap muka, kita bisa lebih realistis memandang model kristal ini. Ya, jadi Anda harus langsung memegangnya. Saya ulangi lagi. Ini diputar
diputar 90 derajat akan ada di sini. Dan kalau ini kemudian kita diinversikan, maka kemudian akan ketemu bidang yang di sini, hasil inversinya. Nah, baik. Silahkan Anda putar-putar sendiri, Anda resapi, dan kalau masih bingung, silahkan nanti bisa kita diskusikan secara live pada kuliah sinkron. Ya, ini adalah slide yang terakhir, senam otak yang terakhir. Sumbu roto inversi 6. Nah, silakan Anda bisa baca penjelasan runtut yang ada di sini dan Anda bisa bayangkan seperti yang saya jelaskan pada sumbu roto inversi sebelum-sebelumnya. Saya akan langsung pada model kristal kertas yang sudah Anda buat juga. Jadi kalau sumbu roto inversi 6 artinya rotasinya 60 derajat. Ya, misalnya saya punya bidang ini yang ada di sini. Kalau dilihat dari atas begitu, ya. Jadi saya punya bidang yang ada di sini. Nah, ini kita putar 60 derajat. Kalau diputar 60 derajat ada di mana? Apakah ada di sini? Tidak. Kalau di sini berarti putarannya bukan 60 tapi 120. Nah, bidang ini diputar 60 itu ada di sini. Jadi ini ya. Ini kalau diputar 60 derajat itu ada di sini. Begini posisinya. Begini, ya. Nah, ini agak susah ya. Anda harus pegang sendiri secara langsung. Jadi ada di sini. Apakah ada bidang yang nyata di sini? Tidak ada. Ya, jadi Anda bayangkan, ini bidang diputar 60 derajat. Apakah ada bidang yang nyata? Tidak ada. Ya. Tapi ada di otak kita. Nah, ketika ada di otak kita, dan kemudian kita inversikan, maka bidang yang ada di sini, diinversikan, hasilnya mana? Hasilnya ada di sini, di bawah ini, bidang ini. Ya. Nah, jadi seperti itu operasi dari sumbu roto inversi 6. Kalau kita lanjut bagaimana? Bisa aja kita lanjut. Ya. Ini kalau kita lanjut diputar 60 ya, 60 derajat ada di mana? Ada di sini. Apakah ada bidang yang nyata? Tidak ada. Karena ini berupa rusuk, bukan bidang. Ini rusuk saja begini. Tetapi ketika kita inversikan, maka akan ada bidang yang benar-benar nyata yang ada di sini, yang di atas. Demikian seterusnya, diputar terus. Ya. Nah, seperti itu prinsip kerja dari sumbu roto inversi. Semoga Anda tidak bingung dan Anda tetap semangat. Kalau Anda masih bingung, tidak perlu khawatir. Kita akan perjelas lagi pada pertemuan sinkron hari Senin depan. Dan tetap semangat. Sampai di sini kuliah segmen yang pertama ini, dan kita lanjutkan pada segmen berikutnya tentang sistem kristal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.